Tumbuhan adalah organisme eukariotik multiseluler yang termasuk dalam kerajaan Plantae, umumnya bersifat fotosintetik karena memiliki klorofil. Mereka berperan sebagai produsen utama, menghasilkan makanan sendiri dari cahaya matahari, serta menjadi sumber oksigen bagi makhluk hidup lain. Tumbuhan bersifat stasioner dan hidup di darat maupun air. Berikut adalah karakteristik dan informasi penting mengenai tumbuhan. 1. Ciri-ciri utama, tumbuhan adalah organisme eukariotik, sel kompleks berinti, multiseluler, terdiri dari banyak sel, dan memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. 2. Fotosintesis, tumbuhan menggunakan klorofil, pigmen hijau, untuk menyerap energi cahaya matahari, mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula, makanan. 3. Struktur dasar, tumbuhan umumnya terdiri dari akar, menyerap air, batang, menopang dan transportasi, daun, tempat fotosintesis, serta bunga atau buah untuk reproduksi. 4. Peran dalam ekosistem, sebagai produsen utama, tumbuhan menjadi fondasi rantai makanan bagi manusia dan hewan. 5. Tumbuhan vs tanaman, tumbuhan merujuk pada organisme yang hidup secara alami, sedangkan tanaman adalah tumbuhan yang sengaja dibudidayakan manusia. Dan 6. Keunikan, sebagian besar tumbuhan berfotosintesis, namun terdapat tumbuhan parasit yang kehilangan klorofil dan bergantung pada tanaman lain. Tumbuhan sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan bahan baku industri. Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau menghasilkan makanan, glukosa, dan oksigen menggunakan air, H-2O, karbon dioksida, Ko-2, dan energi cahaya matahari di dalam kloroplas. Proses ini terjadi di daun, di mana klorofil menangkap energi surya untuk mengubah air dan Ko-2 menjadi energi kimia yang krusial bagi kehidupan. Berikut adalah rincian proses fotosintesis pada tumbuhan. 1. Bahan utama. Air. Diserap akar dari dalam tanah dan disalurkan ke daun melalui batang. Karbon dioksida. Diserap dari udara melalui stomata, pori-pori daun. Cahaya matahari, ditangkap oleh klorofil, zat hijau daun. 1. Tempat terjadi, proses ini terjadi di kloroplas, terutama pada sel-sel daun. 2. Tahapan fotosintesis. Reaksi terang, terjadi di grana, membutuhkan cahaya matahari langsung untuk memecah molekul air, H-2O, menjadi oksigen, O-2, dan energi, ATP NADPH. Oksigen dilepaskan ke udara. Reaksi gelap, siklus Kelvin. Terjadi di stroma, tidak membutuhkan cahaya langsung. Menggunakan energi dari reaksi terang untuk mengubah Ko-2 menjadi karbohidrat, glukosa, C-6H-12, O-6. 1. Hasil fotosintesis. Glukosa, gula, karbohidrat. Digunakan tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, dan energi. Oksigen. Dilepaskan ke atmosfer, yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Secara ringkas, persamaannya adalah
Perkembangan tumbuhan adalah proses kualitatif menuju kedewasaan, ditandai dengan diferensiasi sel, pembentukan organ, akar, batang, daun, hingga munculnya bunga, buah. Fase ini dimulai dari perkecambahan biji, diikuti pertumbuhan primer, perpanjangan, dan sekunder, pelebaran, yang diatur oleh hormon internal, auksin, giberelin, DEL, dan faktor eksternal, cahaya. Alasan utama tumbuhan mati umumnya berkaitan dengan kesalahan perawatan dan faktor lingkungan, terutama penyiraman yang tidak tepat, terlalu banyak, atau kurang air. Penyebab lainnya meliputi kekurangan nutrisi, kurangnya cahaya matahari, serangan hama, penyakit, seperti jamur, serta stres transplantasi. Berikut adalah rincian alasan utama tumbuhan mati. 1. Penyiraman berlebihan, overwatering. Ini adalah penyebab nomor 1. Air yang terlalu banyak menggenangi akar menyebabkan tanah kekurangan oksigen, sehingga akar membusuk dan tidak bisa menyerap nutrisi. 2. Kekurangan air, underwatering. Tanaman kehilangan tekanan turgor, mengakibatkan daun layu, mengering, dan akhirnya mati karena dehidrasi. 3. Penyakit dan jamur. Penyakit seperti layu fusarium atau jamur Phytophthora menyerang sistem perakaran, menghambat aliran air dan nutrisi. 4. Kurang atau terlalu banyak cahaya. Tanaman yang tidak mendapat cahaya cukup tidak bisa berfotosintesis, sedangkan terlalu banyak sinar matahari bisa menyebabkan terbakar. 5. Masalah tanah dan nutrisi. Tanah yang terlalu padat, pH tidak sesuai, atau kurangnya unsur hara, pupuk, membuat tanaman kerdil dan lemah. Dan 6. Stres transplantasi, penanaman, akar tidak beradaptasi dengan baik di tanah baru, atau adanya rongga udara panas di sekitar akar setelah pindah tanam. Mencegah tanaman mati memerlukan pemahaman akan kebutuhan dasarnya, air yang cukup, cahaya matahari, dan media tanam yang sehat. Kunci utamanya adalah menghindari penyiraman berlebihan, memastikan drainase pot baik, memberikan sinar matahari sesuai jenis tanaman, serta memberikan nutrisi secara berkala. 1. Manajemen penyiraman, kunci utama. 1. Hindari kelebihan air. Penyiraman berlebihan menyebabkan akar membusuk dan tanaman mati. Cek kelembapan tanah, jika masih basah, jangan disiram. 2. Drainase pot. Pastikan pot memiliki lubang drainase yang cukup agar air tidak menggenang. Dan 3. Penyiraman rutin, sesuaikan dengan cuaca. Saat cuaca panas, musim kemarau, tingkatkan penyiraman. Saat musim hujan, kurangi atau pindahkan ke tempat teduh. 2. Pencahayaan dan lingkungan. 1. Sesuaikan kebutuhan cahaya, pindahkan tanaman yang butuh banyak sinar matahari, sukulen, kaktus, ke tempat cerah. 2. Atasi stres panas, kering, gunakan mulsa di sekitar dasar tanaman untuk menjaga kelembapan akar dan melindunginya dari suhu ekstrim. Dan 3. Rotasi posisi, putar pot secara berkala agar semua sisi tanaman mendapat sinar matahari yang merata. 3. Nutrisi dan kesehatan media tanam. Pemupukan berkala, berikan nutrisi dengan dosis tepat untuk mencegah daun kuning atau layu akibat kekurangan unsur hara. Pergantian media tanam, jika tanah sudah padat, ganti dengan media baru, campuran tanah, sekam, dan kompos, untuk memperbaiki drainase dan nutrisi. 4. Penanggulangan hama dan penyakit. 1. Gunakan fungisida, bakterisida, jika daun layu mendadak dan membusuk, berikan fungisida atau bakterisida. 2.
Rotasi pestisida, hindari menggunakan pestisida dengan bahan aktif yang sama terus-menerus untuk mencegah hama menjadi resisten. Dan 3. Pangkas bagian rusak, segera pangkas daun atau batang yang layu, kering, atau busuk agar tidak menyebar ke seluruh tanaman. 5. Tindakan darurat untuk tanaman yang hampir mati. Karantina, pindahkan tanaman yang sakit ke tempat terpisah agar tidak menular. Pengecekan akar, jika akar membusuk, berwarna coklat, lunak, potong dan tanam kembali di media baru.